Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kadang kita merasa punya banyak masalah. Karenanya pikiran jadi mumet, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak fokus, nggak karuan lah seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan di dalam situasi yang seperti ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali masalah-masalah kita. Kadang banyak orang yang merasa punya banyak masalah, tapi di saat ditanya ya masalahnya apa, dia bingung mengungkapkan apa saja sih masalahnya gitu. Karena apa? Karena dia tidak kenal dengan masalahnya sendiri. Bagaimana mau menyelesaikan masalah-masalah itu gitu kalau kita tidak kenal dengan masalah itu. Kalau mau mudah ya buat list saja, misalnya satu masalahnya apa, dua masalah kita apa, tiga masalah kita apa gitu ya. Sehingga itu nanti akan mempermudah kita dalam hal mengenali masalah-masalah kita itu. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Klasifikasikan masalah-masalah itu. Kelompokkan masalah-masalah itu. Bisa misalnya dikelompokkan berdasarkan apa? Jenis-jenis masalahnya misalnya. Oh, ini masalah yang terkait dengan ekonomi misalnya. Oh, ini terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan misalnya. Oh, yang ini misalnya terkait dengan keagamaan misalnya, atau sisi religiusitasnya kita misalnya kan ya. Dan lain-lain ya. Klasifikasikan atau diklasifikasikan berdasarkan tingkat dari tinggi ke rendah misalnya kan ya. Oh, ini masalahnya tingkat tinggi atau serius gitu kan ya. Oh, ini masalahnya tingkat sedang, ini masalahnya tingkat rendah atau ringan gitu kan ya. Nah, setelah diklasifikasikan tersebut ya, kita masuk ke langkah yang ketiga, menemukan solusi-solusi terhadap masalah-masalah tadi. Karena tadi sudah kita klasifikasikan, sehingga solusi-solusi ini bisa sesuai dengan pengelompokannya tadi. Andai tadi belum kita klasifikasikan, kita akan bingung menemukan masalahnya apa. Nah, karena tadi misal kalau kita ibaratkan ya, ada penyakit gitu kan ya. Terus penyakit ini misalnya setelah kita klasifikasikan di bagian kepala ya. Lalu kita akan mudah menemukan obat untuk penyakit yang di bagian kepala ini tadi. Oh, ini migrain misalnya. Oh, jadi obatnya apa? Nah, obat itu adalah solusi. Jadi kita temukan solusi-solusi berdasarkan masalah apa yang sudah kita temukan tadi, kita kelompokkan tadi, dan kita cari solusi-solusi untuk bagaimana menyelesaikannya. Nah, setelah kita ketemu misalnya solusi-solusinya, kalau kita nggak sanggup menemukannya sendiri ya, kita minta bantuan dengan orang lain. Nggak usah malu untuk meminta bantuan kepada orang lain gitu ya. Sehingga masalah-masalah itu akan bisa kita pecahkan gitu ya. Akan bisa kita selesaikan. Kita nggak lari dari itu, tapi kita akan menghadapinya dan menyelesaikannya. Nah, itu sudah langkah yang ketiga, dan baru kita masuk ke langkah yang keempat, dan ini yang paling penting dari langkah-langkah untuk menyelesaikan banyak masalah ini tadi gitu ya. Langkah yang keempat adalah laksanakan ya. Untuk apa kita menemukan masalah, mengklasifikasikan, dan ketemu sudah dengan solusinya, tapi nggak dilaksanakan ya, nggak dilakukan. Nah, kalau orang sakit tadi kan sudah tahu penyakitnya apa, sudah diklasifikasi, oh penyakitnya ini tingkat ringan saja misalnya kan ya. Terus sudah ada obatnya. Tapi kalau nggak diminum ya gimana mau ini kan, gimana mau sembuh penyakitnya gitu kan ya. Nah, jadi laksanakan ya, lakukan. Ini langkah yang keempat. Jadi ya. Nah, jadi ini 4 langkah untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.